Lu sadar gak sih bro, di umur 20-an tuh banyak banget dari kita yang ngerasa kayak lagi di tengah kabut. Kita nggak tahu kita tuh siapa, mau kemana, dan buat apa kita ngelakuin semua ini. Kayak semua orang di sekitar lu itu kelihatannya udah punya jalannya. Ada yang karirnya udah jelas, ada yang udah nikah, ada yang traveling keliling dunia. Dan lu di situ cuman mikir, gue kok masih bingung ya? Gue ini siapa sih sebenarnya? Dan yang paling parah lagi, kita sering ngerasa harus nemuin diri sendiri itu sendirian. Kayak semua jawaban tuh harus datang dari kepala lu sendiri. Padahal nyatanya ya, menemukan diri sendiri itu bukan berarti lu harus ngelakuinnya sendiri bro. Karena ternyata ya, perjalanan nemuin diri sendiri itu bukan cuma tentang diri lu aja bro, tapi juga tentang orang-orang di sekitar lu, tentang nilai-nilai yang lu pegang, dan tentang keberanian lu buat ngambil langkah-langkah baru. Kadang kita itu terlalu fokus buat cari semua jawaban di kepala kita sendiri bro. Padahal ya, justru di situ letak salahnya bro. Karena lu gak bisa bener-bener ngerti diri lu sendiri kalau lu cuma hidup di kepala lu doang bro. Lu itu butuh interaksi, lu butuh kaca lain buat ngerti siapa lu sebenarnya. Dan seringkali, kaca itu adalah orang-orang di sekitar lo. Kayak teman, keluarga, bahkan orang asing yang cuma lo temuin sekali tapi omongannya nyantol di kepala lo. Kadang ya, justru lewat mereka, lo baru sadar bro. Oh ternyata gue tuh orangnya gini ya. Atau ternyata gue kuat juga ya selama ini. Nah makanya kalau kita ngomongin proses nemuin diri sendiri, hal pertama yang paling penting banget buat tuh sadarin itu adalah relasi yang tulus bro. Nah gue mulai dari yang pertama, yaitu relasi yang tulus. Jadi gini bro, di umur 20-an tuh lo bakal ketemu banyak orang. Ada yang datang cuma buat numpang lewat, ada yang ngasih pelajaran, dan ada yang ternyata diam-diam jadi cermin buat diri lo sendiri. Kadang lo itu ngerasa kenal seorang cuma sebentar ya, tapi dari dia, lu belajar banyak tentang diri lo. Misalnya nih, lu punya teman yang jujur banget. Tanpa sadar, lu belajar buat gak fake bro. Atau lu punya sahabat yang selalu dukung lu waktu lu down ya. Dari situ lu juga sadar betapa pentingnya support system itu. Tapi relasi yang tulus tuh gak datang dari seberapa sering lu ketemu ya. Tapi dia tuh datang dari seberapa jujur kalian saling hadir. Kadang malah orang yang jarang ketemu tapi ngerti lu luar dalam itu jauh lebih berharga daripada 10 orang yang cuma nongkrong bareng tiap hari ya, tapi nggak pernah benar-benar dengerin lu. Relasi yang tulus itu kayak cermin bro. Dia nunjukin siapa lu sebenarnya, bahkan hal-hal yang lu nggak sadar. Dan lewat orang lain, lu bisa ngeliat potongan-potongan diri lu yang selama ini lu nggak ngerti. Nah jadi kalau lu lagi ngerasa gue pengen nemuin diri gue nih, lu jangan pernah nutup diri dari koneksi bro. Dan lu tahu apa yang menarik bro? Dari relasi-relasi yang tulus itu, lu gak cuma dapet rasa nyaman aja bro, tapi juga cermin nilai diri lu sendiri. Lu mulai sadar orang kayak apa yang lu respect, orang kayak apa yang lu hindarin, dan nilai-nilai apa yang ternyata penting buat lu pegang. Karena dari situ, lu pelan-pelan ngerti bro, kalau nemuin diri itu gak cuma soal siapa lu sekarang, tapi juga soal prinsip apa yang lu mau hidupin ke depannya. Dan itu membawa kita ke hal penting kedua dalam proses self-discovery ini bro, yaitu nilai moral dan reputasi. Gue tahu ya, ini kedengarannya kayak topik berat gitu ya. Tapi menurut gue ini penting banget bro. Karena di umur 20-an tuh lu bukan cuman lagi ngejar jadi diri ya, tapi juga lagi dibentuk sama keputusan-keputusan kecil yang lu ambil tiap harinya. Misalnya gini, lu milih jujur atau lu milih ngeles. Lu milih mau tanggung jawab atau lu milih cari alasan. Lu milih bantu orang lain atau lu pura-pura gak lihat. Nah hal-hal kecil kayak gitu lama-lama bakal jadi pola bro. Dan pola itu tanpa sadar bakal ngebentuk reputasi lo. Bukan cuma di mata orang doang ya, tapi juga di mata diri lo sendiri. Karena ketika lo tahu lo orang yang bisa dipercaya, lo bakal punya harga diri yang nggak bisa dibeli sama apapun bro. Kita itu sekarang hidup di zaman dimana orang gampang banget pura-pura. Tapi justru di situ nilai moral lo diuji bro. Lo bisa keren, sukses, viral. Tapi kalau lo nggak punya nilai yang lo pegang, semua itu kosong bro. Nah jadi kalau lo lagi nyari jati diri lo, jangan cuma mikir kayak gini bro, gue mau jadi apa sih? Tapi juga tanya ke diri sendiri, gue mau dikenal sebagai orang yang kayak apa? Karena self-discovery tanpa moral itu cuma ego bro. Tapi kalau lo ngerti nilai lo gak akan gampang ke bawah arus. Meskipun dunia ramai banget ngasih definisi sukses versi mereka. Dan seiring waktu, lo bakal sadar ya, nilai moral itu bukan cuma teori yang lo omongin aja, tapi sesuatu yang lo uji lewat keputusan-keputusan kecil setiap hari. Nah yang menarik di sini tuh, semakin lo ngerti nilai yang lo pegang, semakin lo tahu kapan harus berdiri tegak dan kapan lo harus berani mengambil langkah baru. Karena kadang ya, mempertahankan nilai itu butuh keberanian bro. Berani buat beda, berani buat gagal,
berani buat mulai sesuatu yang belum tentu berhasil. Nah, di titik itulah lo masuk ke fase berikutnya dalam perjalanan nemuin diri, yaitu keberanian buat mengambil risiko. Lo nggak akan pernah benar-benar nemuin diri lo kalau lo nggak pernah keluar dari zona aman, bro. Karena lo baru bisa tahu lo itu siapa setelah lo ngelewatin hal-hal yang bikin lo takut. Lo bisa aja baca buku self-improvement, nonton video motivasi tiap hari, ngedengerin kata-kata bijak dari manapun, tapi semua itu nggak akan ada artinya kalau lo nggak pernah nyobain jalanin sendiri. Karena rasa takut itu nggak akan hilang kalau cuma lo pikirin aja, bro. Dia cuma bisa dikalahin kalau lo jalan bareng dia. Contoh simpelnya gini, lo pengen tahu apakah lo suka public speaking atau enggak, ya ngomong aja di depan orang, bro. Walaupun itu cuma 5 menit ya. Atau lo pengen tahu apakah lo cocok di dunia bisnis, ya mulai aja buat jualan kecil-kecilan. Nggak usah nunggu modal besar, bro. Dan kalau lo pengen tahu siapa lo ketika gagal, ya hadapin kegagalan itu, bro. Jangan malah kabur. Karena lo itu nggak akan pernah tahu seberapa jauh lo bisa melangkah sampai lo benar-benar nekat buat ngambil langkah pertama itu. Nah, nanti di titik dimana lo takut tapi lo tetap maju, disitulah lo bakal nemuin versi diri lo yang paling jujur, bro. Versi yang nggak sempurna, versi yang masih banyak salahnya, tapi lo tetap berani ngelangkah. Dan keberanian itu ya, itu pondasi terbesar dari self-discovery. Karena tanpa keberanian, semua hal yang lo belajarin tentang diri lo itu nggak akan punya bentuk. Nah, tapi dengan keberanian itu, bahkan hal paling kecil yang lo lakuin tiap hari itu bisa jadi titik balik terbesar dalam hidup lo nanti, bro. Nah, jadi kalau sekarang lo lagi ngerasa bingung, ngerasa kosong, ngerasa nggak tahu arah, tenang aja, bro, lo nggak sendirian. Semua orang di umur 20-an tuh pernah ada di titik itu, ngerasa kehilangan arah, ngerasa nggak cukup, ngerasa hidupnya belum seimbang, dan itu nggak apa-apa ya. Karena rasa bingung itu sebenarnya tanda kalau lo itu lagi tumbuh, bro. Lagi nyari arti yang lebih dalam dari sekedar jalanin hidup. Self-discovery itu bukan tentang nemuin satu jawaban pasti soal gue ini siapa, tapi itu tentang gimana lo belajar kenal diri lo sendiri dari perjalanan yang lo jalanin setiap harinya, bro. Dari orang-orang yang lo temuin, dari nilai yang lo pegang, dan dari keberanian lo buat ngambil langkah. Walaupun langkah itu cuman kecil dan lo masih ragu. Dan pada akhirnya ya, setiap resiko yang lo ambil itu, entah itu berhasil atau gagal ya, selalu bakalan ngasih lo satu hal yang sangat penting, yaitu pemahaman baru tentang diri lo sendiri. Lo mulai ngerti hal-hal yang lo kira nggak sanggup ternyata bisa lo lewatin. Lo mulai sadar kalau rasa takut bukan tanda lo lemah, tapi tanda lo lagi tumbuh. Dan dari situ pelan-pelan lo bakal sadar kalau proses menemukan diri itu nggak punya garis finish, nggak ada momen dimana lo tiba-tiba klik dan semuanya beres. Yang ada itu cuma proses ya, naik, turun, belajar, jatuh, dan bangkit lagi. Dan di setiap proses itu, lo bakal nemuin potongan diri lo sedikit demi sedikit, bro. Lewat orang yang hadir, lewat nilai yang lo pegang, dan lewat keberanian lo buat ngambil langkah yang lo takutin itu. Nah, itulah kenapa self-discovery itu nggak pernah berarti lo harus jalan sendirian, bro. Jangan lupa like video ini biar gue tahu lo itu suka pembahasan kayak gini. Share juga ke temen lo, siapa tahu dia juga butuh dengerin ini. Tulis juga di kolom komen ya, menurut lo topik apa yang lagi lo pikirin akhir-akhir ini, bro. Atau hal apa yang lo pengen gue bahas di video selanjutnya. Karena bisa jadi ya, keresahan lo juga dirasain banyak orang di luar sana. Dan kalau lo pengen terus tumbuh bareng gue, ngobrol tentang gimana caranya jadi versi diri yang lebih bijak, lebih kuat, dan terus berkembang, subscribe channel ini, bro. Dan sekian dari gue, stay belajar, stay berkembang.